A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, hanya Allah dan Rasul yang mengetahui makna dan semua itu. Dzalikal kitab. Ini maksud dengan zalika di situ kata para ulama adalah Al-Qur'anul Karim yang sudah kita kenal bahwa salah satu di antara kitab-kitab Allah yang wajib kita imani yaitu Al-Qur'an yang punya nama lain juga dengan Al-Furqan, yaitu pembeda. Lewat Al-Quran inilah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana dosa, mana yang bisa mendatangkan pahala, mana yang bisa mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, mana yang bisa mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya dari nama Al-Quran itu sendiri, seseorang akan mengetahui, akan bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam Al-Quran yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, apapun yang ditulis, apapun yang dibaca, atau apapun yang kita dengarkan dari lantunan ayat-ayat Al-Quran yang banyaknya 114 surat dengan ayatnya 6.666 ayat yang dirangkum dengan satu mushaf yang dinamakan dengan Al-Quran. Tak ada satu pun yang membuat manusia itu ragu. Nah, tentunya dalam hal ini kita mestinya berpikir juga, kenapa ada orang yang ragu? Sebetulnya keraguan itu manusiawi. Kenapa demikian? Karena daya tangkap manusia apapun yang ia baca itu akan berbeda-beda. Ada orang yang sekali baca, dia langsung paham. Ada orang yang dibacanya 2 kali, dia juga belum paham. Sampai dibaca 3, 4, sampai 10 kali, juga dia belum paham. Maka bagaimana mencari solusi dari semua ini? Tentunya inilah yang diperintahkan oleh agama kita agar kita meluangkan waktu untuk menimba ilmu, untuk mencari tahu. Ketika kita sudah mengetahui, maka keraguan itu akan hilang. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang membaca Al-Quran, apapun yang ia baca, maka di dalam Al-Quran itu akan ada petunjuk. Sehingga dengan petunjuk itu akan menghilangkanlah rasa ragu itu. Maka di ujung ayat tersebut, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, dia meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, yang telah memberikan nikmat kepadanya, yang telah memberikan hidayah kepadanya. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara yang seiman dan seakidah.
Pada kesempatan tausiah ini, kami akan coba menguraikan sebagai bentuk berbagi ataupun sharing, berbagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang barangkali tidak saja ditanyakan oleh orang ataupun oleh umat terdahulu, melainkan juga ditanyakan oleh orang-orang yang hidup pada akhir zaman ini. Ketika kita mengatakan bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ada petunjuk-petunjuk jalan bagaimana orang itu bisa taat kepada Allah, bagaimana orang itu bisa sadar bahwa dia telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang bisa kita lihat, yang bisa dilihat oleh orang-orang, yang bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana standar ataupun ukuran orang yang bertakwa itu. Dalam ayat ini Allah jelaskan orang-orang yang bertakwa itu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib kalau bahasa orang sekarang meyakini sesuatu yang terselubung. Sesuatu yang terselubung tidak tampak oleh mata. Tak bisa diraba oleh tak bisa dirasa oleh kulit kita. Tak bisa didengar oleh pendengaran normal kita. Akan tetapi beriman kepada yang gaib hanya bisa diyakini lewat hati yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencerna semua itu. Makanya orang-orang yang terdahulu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak banyak bertanya, di mana Allah, apa ia ada azab kubur atau tidak, apakah kiamat itu ada atau tidak, apakah pahala itu ada atau tidak, apakah surga itu ada atau tidak. Yang jelas orang-orang yang hidup lebih awal dari kita kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah perintahkan untuk beriman kepada yang gaib, maka dia langsung meyakini. Untuk itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Allah sudah memberikan jawaban. Apa tanda-tanda orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengaku beriman, mesti dia meyakini bahwa alam raya ini ada pemiliknya. Ketika orang itu sudah meyakini bahwa alam raya ini ada pemiliknya, pasti ada yang maha mengendalikan. Ketika ada yang maha mengendalikan alam raya ini, maka seseorang mesti meyakini bahwa dirinya juga dikendalikan oleh yang maha mengendalikan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yakni yang sudah disebutkan dalam ayat-ayat awal surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini jugalah sebetulnya bisa kita ukur kenapa orang tak mau melaksanakan sholat. Jawabannya karena mereka tak meyakini sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak tampak. Allah janjikan pahala, pahala juga tidak tampak. Kenapa orang lebih cenderung untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak lain dan tak bukan sebetulnya yang bermasalah beriman kepada yang gaib, karena Allah ancam dengan dosa. Dosa pun tidak tampak oleh mata kepala kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah dari awal mengatakan tanda-tanda orang yang bertakwa, yaitu beriman kepada yang gaib, karena memungkinkan banyaknya orang yang tidak akan meyakini bahwa azab kubur, bahwa neraka, surga, pahala dan dosa itu tidak diyakini ataupun dia merasa ragu-ragu. Oleh karena itu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di awal-awal surah Al-Baqarah itu dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian apa lagi?
wa yuqimunas shalah, bentuk keyakinan iman seseorang kepada Allah, bentuk keyakinan keimanan seseorang pada hari berbangkit, bukti keimanan seseorang itu bahwa azab kubur itu ada, bukti keimanan seseorang bahwa hari pembalasan, bahwa hari amal baik dan amal buruk kita ditimbang, suka atau tidak, maka akan dibuktikanlah oleh orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah salat. Ibadah salat dalam artian seperti yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat. Salatlah kamu sebagaimana kamu mengetahui. Salatlah kamu sebagaimana ilmu yang disampaikan kepadamu tentang cara saya salat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijelaskan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat Nabi itu yang wajib 5 kali dalam sehari semalam. Seperti yang sudah kita kenal dan tidak akan kami sampaikan pada uraian tausiah singkat pada kesempatan ini. Lalu dalam banyak ayat juga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada para hambanya, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang membangun masjid, orang yang meramaikan masjid, orang yang membersihkan masjid, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid dalam artian yang begitu luas, bisa membersihkan masjid, bisa meramaikan masjid, bisa menghidupkan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, mulai dari melaksanakan majelis ilmu, melaksanakan rangkaian Jumat dan lain sebagainya, seluruh rangkaian-rangkaian kewajiban yang berisi tentang amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori memakmurkan masjid. Demikian kata para ulama yang dijelaskan dalam banyak sekali buku-buku yang sudah ditulis oleh para ulama kita agar kita merasa dibimbing untuk mengarah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, lalu apa kata Allah lagi? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid itu hanya dibenarkan bagi orang-orang yang hanya beriman kepada Allah. Lalu dalam ayat itu man amana billah wal yaumil akhir, dan orang-orang yang meyakini ada hari akhir. Maka lewat dari ayat ini kita mengetahui ternyata orang-orang yang beriman itu sesuai dengan ayat yang kami bacakan tadi, yaitu orang-orang yang selalu dihadapkan dengan konsep keimanan yang memang terselubung dari penglihatan mata kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggiring kita bagaimana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan surga bagi orang yang berbuat baik. Menyediakan surga bagi orang-orang yang sudah diberikan rahmat dan ampunan kepadanya. Menyediakan neraka bagi orang-orang yang ingkar dan kafir kepada perintah-perintah yang telah diberikannya. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat selanjutnya Allah berikan gambaran setelah orang beriman pada yang gaib, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menginfakkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Ayat ini sekilas agak lucu kaum muslimin. Bagaimana lucunya? Allah memberikan rezeki, lalu Allah juga setelah itu meminta kepada orang yang diberi rezeki itu untuk mengeluarkan sebahagian dari harta yang telah diberikan Allah itu sendiri. Nah, ini akan berbeda dengan kita. Kalau kita menyebutkan, kalau orang kampar terbalik lidahnya, sudah diberikannya dimintanya lagi. Tidak demikian halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu?
Untuk menjawab ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam agama Islam itu berinfak itu secara umum. Tapi ada kategori-kategori tertentu yang akan membuat keyakinan kita semakin meninggi, semakin kuat atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Infak bisa dalam bentuk sedekah, bisa dalam bentuk zakat, bisa dalam bentuk wakaf, bisa dalam bentuk hibah, bisa dalam bentuk hadiah. Hadiah, hibah, wakaf, sedekah, zakat, semuanya itu menunjukkan bahwa Allah mendorong orang-orang yang telah diberikan anugerah rezeki, baik rezeki dalam bentuk ilmu, baik rezeki dalam bentuk harta, baik rezeki dalam bentuk keluarga. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang bertakwa itu tanda-tandanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menginfakkan sebahagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori juga memberikan, mengeluarkan infak itu juga di jalan Allah untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku muslimin yang dimuliakan Allah, untuk apa rezeki yang diberikan Allah sebahagian kita infakkan? Yaitu untuk membuktikan bahwa kita sebenarnya telah menerima nikmat Allah. Kita benarkan bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan halnya Qarun, akan halnya orang-orang terdahulu yang sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka, katakan dalam hal ini Qarun, dalam sejarah ada istilah harta Qarun. Kenapa Qarun itu ditenggelamkan bersama dengan hartanya, ditelan oleh bumi, bersama dengan hartanya, bersama dengan jasadnya? Tak lain dan tak bukan karena Qarun mengingkari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya Nabi SAW tidak ingin umatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hambanya terjerumus seperti terjerumusnya Qarun yang ditenggelamkan ke perut bumi bersama dengan hartanya. Kenapa? Karena Qarun tidak membenarkan bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada puncaknya kaum muslimin, menginfakkan sebahagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bentuk dari cara kita beribadah. Dalam bahasa hadisnya, at-tahaddus bi ni'matillahi syukrun. Orang yang menceritakan bahwa dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni orang itu sebetulnya telah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuha kufrun. Orang-orang yang meninggalkan, orang-orang yang tidak menceritakan, dalam artian orang itu tidak berinfak, inilah harta yang datang dari Allah, sebagian aku infakkan kepada masjid, sebagian ku sedekahkan kepada anak yatim, sebahagian kami belanjakan kepada fakir miskin agar mereka tidak merasa kelaparan setiap hari, ataupun beberapa kondisi yang memungkinkan orang-orang itu untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan itu, kata Nabi SAW, wa tarkuha kufrun. Orang yang meninggalkan infak, orang yang meninggalkan sedekah, orang yang meninggalkan hibah, orang yang meninggalkan tidak mau berwakaf dengan harta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dihukum dengan kafir, artinya dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana takarannya? Takarannya adalah orang yang bersyukur itu nikmat yang mana yang mesti ia syukuri? Apakah nikmat harta ataupun nikmat keluarga? Apakah nikmat ilmu? Apakah nikmat dan lain sebagainya? Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita, wa man la yashkuril qalil, orang yang tidak bersyukur pada nikmat yang kecil, la yashkuril katsir,
orang-orang yang tidak bersyukur pada nikmat yang sedikit, dia mengatakan bahwa nikmat aku sedikit, saya dapat sedikit saja, hanya saya dapat tak banyak. Maka ketika itu orang itu tidak bersyukur, ini kan sedikit, maka orang itu tidak bersyukur, maka orang itu ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak, ketika mendapatkan nikmat yang besar kemungkinan kata Nabi, orang itu juga tidak akan bisa bersyukur. Apa contohnya kaum muslimin? Pernahkah kita melihat orang yang menerima uang 2.000 lalu keningnya berkerut, lalu wajahnya cemberut karena dia tidak rela dengan uang yang diberikan hanya dengan 1.000 atau 2.000 rupiah yang dia menganggap bahwa uang 1.000 dengan 2.000 terlalu sedikit untuk dirinya. Maka ketika orang itu diberikan uang 50.000, dikasih 100.000, dia juga tidak akan bersyukur. Dia juga tidak akan bersyukur. Lalu Nabi sangat santun mengajarkan kepada kita ketika syukur yang dikehendaki oleh agama, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita digiring mulai dari mensyukuri nikmat kecil, mulai dari mensyukuri nikmat yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya menggiring kita agar senantiasa bersyukur nikmat itu. Ketika dia besar, ketika dia banyak, maka orang akan mudah untuk mensyukuri nikmat Allah dan membawa nikmat-nikmat itu ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang menjadi standar ataupun tolak ukur membuktikan bahwa orang itu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, kemudian dia menginfakkan sebahagian hartanya setelah ia melaksanakan sholat, lalu ia mendapatkan harta. Wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur pada manusia, yang tidak berterima kasih kepada manusia, sebenarnya orang itu tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi puncak dari tausiah kita pada kesempatan berbahagia ini, kaum muslimin. Banyak orang mengatakan bahwa dia memiliki hutang. Apakah itu hutang jasa ataupun hutang budi? Ada istilah hutang budi. Kenapa ada hutang budi kaum muslimin? Boleh jadi seseorang pernah dibantu oleh seseorang untuk menaiki tingkat yang satu ke tingkat yang kedua, lalu tingkat yang kedua sampai tingkat yang ketiga, lalu derajat yang ketiga sampai pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Orang-orang kadang-kadang melupakan orang-orang yang pernah membantunya, yang pernah menggiringnya untuk mendapatkan suatu nikmat, akan tetapi ketika dia sudah berada di puncak kenikmatan itu, dia melupakan orang yang pernah membantunya, dia melupakan orang-orang yang pernah menggiringnya, dia melupakan orang-orang yang pernah mengajarinya, sehingga orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang pernah berjasa kepadanya, apakah itu ibu dan ayahnya, apakah itu saudara kandungnya, apakah itu temannya, ketika dia tidak bersyukur ataupun melupakan orang-orang itu, niscaya sebetulnya orang itu pada hakikatnya tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki dari semua ini kaum muslimin adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana apapun nikmat yang ada di setiap sendi kehidupan kita merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu lewat tangan saudara-saudara kita yang membantu, lewat guru-guru kita yang mengajarkan kita, lewat orang tua kita yang pernah mengajarkan bagaimana bisa mendapatkan rizki, agar kita bisa menikmati rizki itu dan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.